Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan soleha. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke tema 8, subtema 2, yaitu tentang kegiatan pada musim kemarau. Oke, nanti kita bahas ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Nah, anak-anak, musim di Indonesia itu ada dua. Ada musim hujan dan juga musim kemarau. Kebetulan di subtema 2 ini kita akan pelajari tentang musim kemarau. Jadi kita mau membahas tentang musim kemaraunya dulu ya. Nanti musim hujan di subtema berikutnya. Oke? Oke, kita lanjut. Musim kemarau. Apa sih musim kemarau itu? Nah, pada musim kemarau, hampir tiap hari langit cerah. Udara terasa panas sehingga tubuh mudah berkeringat. Matahari juga bersinar terik. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan. Banyak tanaman yang mati karena kekurangan air. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus menghemat air agar tidak terjadi kekeringan anak-anak. Itu. Nah, di musim kemarau juga bisa membantu pakaian yang dijemur agar cepat kering. Gitu. Kalian tentunya sudah sering ya merasakan musim kemarau itu seperti apa. Jadi kalau musim kemarau itu langitnya terasa langitnya itu cerah, terus udara terasa panas gitu. Tapi kalau misalkan musim kemaraunya berkepanjangan nih, bisa mengalami kekeringan. Banyak sawah-sawah yang jadinya gagal panen, dia jadi mati, tanamannya mati karena dia kekurangan air. Nah, air itu juga sangat penting ya anak-anak buat kehidupan kita. Oke, nanti kita akan bahas nih ciri-ciri musim kemarau seperti apa, terus benda-benda yang biasa digunakan seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikut ini benda yang digunakan saat musim kemarau. Nah, berikut ini benda yang digunakan saat musim kemarau. Yang pertama ada kipas angin. Tuh, kalian pasti sering kan namanya membutuhkan kipas angin ketika kalian merasa gerah, kalian merasakan panas gitu hawanya. Nah, yang kedua ada benda topi. Nah, ketika kalian keluar rumah nih, kalian merasa panas gitu, terik mataharinya gitu, jadi kalian butuh topi. Terus apalagi kipas angin, sama ya, ketika kalian gerah kalian juga butuh kipas angin itu. Nah, lalu yang terakhir ada kaos berbahan katun. Jadi ketika kita di musim kemarau itu kita perlu baju-baju, kita perlu pakaian yang tidak terlalu tebal gitu. Jadi dia bisa menyerap keringat, terus juga dia adem ketika kita pakai gitu ya. Oke, paham ya anak-anak? Oke, ciri-ciri di musim kemarau. Nah,
ada banyak nih ciri-ciri di musim kemarau. Yang pertama, udara terasa panas, sangat panas. Terus yang kedua, matahari sangat cerah. Yang ketiga, tanah menjadi kering dan retak. Yang tadi Ibu Rani sudah jelaskan tuh, terjadi kekeringan biasanya kalau misalkan di musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, yang terakhir ada semua tanaman akan layu dan mati. Tuh, ketika dia di musim kemarau itu terlalu panas, terus tanaman itu kekurangan air, maka tanamannya akan menjadi layu dan mati. Nah, sebelum kita lanjut, ada soal latihannya nih. Kalian tuliskan 3 ciri-ciri di musim kemarau. Terus yang kedua, tuliskan 2 benda yang digunakan saat musim kemarau. Nah, kalian boleh tulis soal di atas ini, soal tersebut ini di buku tulis tematik kalian. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, selanjutnya ada kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman dan suatu penghargaan akan sesuatu yang menurut kita baik. Tuh, pokoknya kalian pastinya sebelumnya sudah pernah ajarkan ya tentang kalimat pujian itu apa, seperti apa contohnya. Oke. Nah, di sini Bu Reni ada contoh kalimat pujian nih. Contohnya apa ya? Nah, kalian perhatikan di gambar. Ada Nina dan Dito yang sedang membantu ibunya membuat cincau. Pujiannya seperti apa ya? Nih, wah, Nina dan Dito hebat, sudah bisa membuat cincau tuh. Itu adalah contoh kalimat pujian. Nah, seperti yang tadi Bu Reni bilang, cara menghemat air. Nah, di sini ada cara-caranya nih. Yang pertama, matikan keran setelah mencuci tangan. Yang kedua, menutup keran setelah dipakai. Yang ketiga, menyiram tanaman menggunakan bekas cucian beras. Jadi air bekas cucian beras tuh kalian bisa gunakan untuk menyiram tanaman. Jangan dibuang begitu saja. Sayang ya. Berarti itu kalian tidak menghemat air. Oke, yang keempat, matikan keran saat menyabun cucian. Jadi ketika kalian mencuci tangan, sedang memberikan sabun di tangan kalian, kalian boleh matikan kerannya terlebih dahulu. Kalau sudah selesai digosok tangannya menggunakan sabun, baru boleh nyalakan lagi kerannya. Nah, yang terakhir, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos daun akan menyimpan air lebih lama. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang mengukur panjang benda, panjang ya. Nah, sekarang ini mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Alat ukur untuk berat benda apa, Bu? Nah, alat ukurnya adalah timbangan. Nah, kalau misalkan untuk satuan yang tidak baku, kalian bisa mengukur berat benda itu menggunakan gantungan baju ataupun penggaris. Gitu. Nah, di sini ada contohnya nih. Kalian perhatikan gambarnya. Tuh,
Pengukuran berat benda dengan satuan tidak baku. Kalian lihat di situ ada sebuah gantungan baju dengan 2 kantong plastik di kiri dan juga kanan. Oke, lanjut ke gambar berikutnya nih. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat sendok yang ditimbang. Oke, jadi di contoh sini, Bu Reni ambil buah sendok, dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sebelah kiri. Nah, di kantong plastik yang sebelah kanannya, Bu Reni isi tuh dengan beberapa buah kelereng. Nah, kita masukkan kelerengnya dan dihitung sampai dia gantungannya itu seimbang. Berarti berat sendoknya itu sama dengan berapa kelereng. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi berat sendok sama dengan 5 buah kelereng. Itu kalian bisa mempraktekkan nanti di rumah ya. Oke, lanjut ke kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan juga ditandai oleh kata. Biasanya dia diawali dengan kata ayo, ayolah, yuk, ataupun mari. Nah, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru yang seperti di gambar sini ya. Kalian perhatikan itu dia seperti angka 1 lalu dikasih titik di bawahnya. Nah, tentunya kalian sudah sering nih menggunakan kalimat ajakan ini. Ketika kalian mengajak teman kalian untuk bermain, pasti ada kata ayo-nya. Ayo kita bermain bola. Gitu. Pokoknya ini kalimat yang sudah sering kalian gunakan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh kalimat ajakan. Nih, kalian boleh perhatikan di gambarnya ya. Itu ada Dimas dan juga Nina. Mereka sedang menari. Ada kalimat ajakan nih yang diucapkan sama Dimas. Ayo kita belajar menari. Terus kata Nina juga, mari kita menari bersama-sama. Nah, ada kata ayo dan juga mari. Ini adalah contoh kalimat ajakan. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu membuat kalimat. Buatlah kalimat ajakan dari gambar di atas ini. Kalian perhatikan nih, ada gambar apa, lalu buat kalimat ajakannya. Jawabannya tulis di buku tulis tematik kalian. Oke, selamat mengerjakan anak-anakku. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nih, alat untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Contohnya kalian perhatikan pada gambar ya. Nih, di sini ada, kita bisa membuat suatu alat nih. Untuk apa? Untuk mengukur berat suatu benda. Nah, kalian bisa menggunakan nih boleh menggunakan sebuah batu bata, boleh, atau kotak apapun itu, yang penting dia bisa dibuat untuk menjadi sanggahan. Lalu kalian membutuhkan sepotong kayu, boleh kayu ataupun penggaris, dan 2 buah piring. Itu bisa digunakan untuk alat ukur berat benda dengan satuan tidak baku. Yang kedua yaitu gantungan baju yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, cara menimbangnya gimana? Cara menimbang dengan satuan tidak baku yang tadi. Nah, pertama siapkan alat
untuk mengukur atau menimbang. Lalu, ambil buku dan juga kelereng. Kalian contohnya di sini mau menimbang berat sebuah buku. Kemudian, amati sampai sepotong kayu tersebut kalian lihat itu seimbang. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat buku yang ditimbang. Jadi ketika kalian sudah meletakkan buku di piring yang sebelah kiri, nah di piring yang sebelah kanan kalian isi dengan beberapa buah kelereng sampai dirasa seimbang. Yang kalian lihat itu sudah seimbang. Lalu dihitung ada berapa kelerengnya. Nah, itulah berat sebuah buku yang kalian timbang. Tuh di gambar sini ada sebuah buku dan juga kelerengnya itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berat buku sama dengan 6 buah kelereng. Seperti itu ya. Kalau kalian merasa bingung atau kurang mengerti atau kurang paham atau butuh bantuan, kalian boleh tanyakan sama orang tua kalian, kakak kalian di rumah, atau mbak boleh. Atau boleh telepon Bu Reni juga boleh. Oke, di sini ada latihan. Oke, lihat teman-teman, ini ada suatu alat yang saya buat. Ayo perhatikan benda di sekeliling. Mari kita mencari 5 buah benda, lalu timbanglah dengan alat ukurku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Oke, kita menggunakan alat ukur gantungan baju ya, alat ukur untuk berat benda. Oke, ada latihan ini yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbanglah berat benda menggunakan kelereng. Lalu tulislah tabel dan tulis hasilnya di buku tulis tematik kalian. Nah, 5 buah bendanya itu sudah Bu Reni tentukan nih di sini nih di dalam tabel. Kalian boleh perhatikan di tabelnya. Ada buku tulis, sendok, tempat pensil, penghapus, dan juga pensil. Kalian bisa mengukur menggunakan gantungan baju. Oke, kalian bisa ya. Bisa dikerjakan dan tulis di buku tematik kalian masing-masing. Oke, tugas yang terakhir yaitu tugas di buku cetak tematik. Itu halaman 84, 88, dan 92. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anakku. Oke, sekian sudah materi kita untuk subtema 2 ini, yaitu tentang kegiatan pada musim kemarau. Ada banyak pokoknya materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, terima kasih ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalian sholat 5 waktunya. Oke? Sekian dari Bu Reni. Jangan lupa kalian komen di bawah di kolom komentar kalau kalian sudah melihat videonya, dan juga like serta subscribe channel YouTube Bu Reni ini. Oke? Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.